Bayangkan, Anda tiba-tiba diseret dari rumah, dipaksa bekerja membangun sesuatu yang entah untuk siapa, tanpa upah, tanpa istirahat yang layak, di bawah ancaman cambuk dan moncong senapan. Itulah gambaran singkat dari kerja Rodi, sebuah sistem kerja paksa yang menjadi luka mendalam dalam sejarah bangsa kita. Sistem ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari ambisi dan ketakutan seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Pada awal abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1908, Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis pimpinan Napoleon Bonaparte. Napoleon khawatir Inggris akan merebut Jawa, pulau subur dan strategis. Maka, Daendels diutus ke Hindia Belanda untuk mempertahankan Jawa dengan cara apapun. Daendels, julukan si Jenderal Besi, tahu ia butuh infrastruktur militer kuat dan cepat, jalan raya untuk memobilisasi pasukan, benteng untuk pertahanan, pelabuhan untuk armada lautnya. Namun, kas negara kosong, tidak ada uang untuk membiayai proyek raksasa ini. Disinilah ide kejam itu muncul. Mengapa tidak mengerahkan tenaga rakyat pribumi secara gratis? Rakyat dianggap sumber daya tak terbatas yang bisa dieksploitasi. Dengan dalih pertahanan bersama, Daendels memberlakukan kerja Rodi. Konsep bukan baru, Corvée di Eropa. Namun Daendels menerapkannya jauh lebih masif dan brutal di tanah jajahan. Bagaimana sistem kerja Rodi ini dijalankan di lapangan? Prosesnya seringkali berlangsung kasar dan tanpa ampun. Para mandor, yang merupakan kaki tangan Belanda atau penguasa lokal, akan datang ke desa-desa. Mereka mendata para laki-laki dewasa yang dianggap kuat dan sehat untuk bekerja. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau penolakan. Siapapun yang berani membantah atau mencoba melarikan diri, akan menghadapi hukuman fisik yang berat. Pukulan rotan, kurungan. Keluarga di rumah hanya bisa pasrah melihat ayah, suami, anak laki-laki mereka digiring pergi. Seringkali tanpa tahu kapan mereka akan kembali, atau apakah mereka akan kembali. Jenis pekerjaan yang dibebankan kepada mereka luar biasa berat dan berbahaya. Proyek paling fenomenal adalah pembangunan jalan raya pos, The Grote Postweg, lebih dari 1.000 km, Anyer, Banten, Panarukan, Jawa Timur. Para pekerja Rodi dipaksa membabat hutan lebat, meratakan bukit-bukit cadas hanya dengan peralatan sederhana, cangkul, linggis, serta membangun jembatan di atas sungai-sungai deras. Mereka bekerja dari pagi buta hingga petang, di bawah terik matahari atau guyuran hujan, dengan makanan dan minuman yang sangat minim. Makanan, minuman. Selain jalan raya, tenaga mereka juga diperas untuk membangun pangkalan angkatan laut, Ujung Kulon, Surabaya. Mereka harus menggali tanah, mengangkut batu-batu besar, mendirikan bangunan-bangunan pertahanan. Banyak yang harus bekerja di daerah rawa yang penuh nyamuk malaria, tanpa obat-obatan, tanpa perawatan medis. Kegagalan mencapai target harian berarti hukuman. Kelelahan dan kelaparan adalah teman sehari-hari. Mereka diperlakukan lebih buruk dari hewan ternak, dipaksa bekerja sampai batas akhir kekuatan fisik mereka. Pada dasarnya, setiap kebutuhan infrastruktur Belanda dibangun di atas tulang punggung para pekerja Rodi. Sekarang, mari kita bedah salah satu pertanyaan paling krusial. Benarkah para pekerja Rodi sama sekali tidak pernah digaji? Jawabannya ternyata tidak sesederhana ya atau tidak. Secara teori dan di atas kertas, Daendels sebenarnya mengalokasikan sejumlah dana untuk upah para pekerja. Ia memberikan uang kepada para bupati dan penguasa lokal untuk didistribusikan kepada rakyat yang bekerja. Tujuannya adalah untuk menjaga agar sistem ini terlihat adil, serta untuk mencegah pemberontakan besar-besaran. Jadi secara resmi, ada anggaran untuk pembayaran upah. Namun kenyataan di lapangan seringkali jauh panggang dari api. Uang yang seharusnya menjadi hak para pekerja, seringkali tidak sampai ke tangan mereka. Dana tersebut menguap di tengah jalan, masuk ke kantong para pejabat korup, pejabat Belanda, penguasa pribumi yang menjadi perpanjangan tangan mereka. Para bupati, yang ditekan untuk menyediakan tenaga kerja dan menyelesaikan proyek, menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau menutupi biaya operasional lainnya. Para pekerja di level paling bawah menjadi korban dari rantai korupsi yang sistemik ini. Kalaupun ada upah yang dibayarkan, jumlahnya sangat kecil, tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan serta risiko yang dihadapi. Terkadang upah diberikan bukan uang melainkan jatah makanan yang sangat sedikit, segenggam beras, beberapa potong ubi. Jumlah ini tidak cukup memulihkan tenaga, apalagi menghidupi keluarga di rumah. Jadi, meskipun ada konsep upah, praktiknya tetap kelaparan dan penderitaan. Mereka diperdaya oleh sistem yang licik.
Meski secara teknis klaim tak pernah digaji tidak selalu akurat, esensi kerja Rodi adalah eksploitasi brutal. Para pekerja tidak memiliki kekuatan tawar. Mereka tidak bisa menuntut upah layak atau kondisi kerja lebih baik. Mereka terjebak dalam sistem di mana hidup mereka tidak ada harganya. Untuk memahami betapa dalamnya luka akibat kerja Rodi, kita harus melihat kisah-kisah nyata di baliknya. Meskipun sulit menemukan catatan pribadi dari para pekerja itu sendiri, karena kebanyakan dari mereka buta huruf, kesaksian dan laporan dari masa itu melukiskan gambaran yang mengerikan. Salah satu sumber menyebutkan bahwa untuk setiap kilometer jalan yang dibangun, ribuan nyawa melayang. Angka pastinya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Tetapi, perkiraan menyebutkan puluhan ribu hingga ratusan ribu orang tewas selama proyek Jalan Raya Pos. Bayangkan kisah seorang petani dari Karawang. Sebut saja namanya Karta. Suatu hari ia dijemput paksa, meninggalkan istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Ia digiring berjalan kaki puluhan kilometer ke arah timur, ke lokasi proyek di tengah hutan Cirebon. Di sana, ia bersama ratusan orang lainnya dipaksa mengangkat batu-batu besar, menebang pohon, bekerja dari fajar hingga senja. Makanan hanya berupa nasi aking yang kadang sudah basi. Suatu hari, Karta terserang demam tinggi, kemungkinan besar malaria. Tidak ada dokter, tidak ada obat. Ia hanya dibiarkan tergeletak di gubuk darurat, hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya, jauh dari keluarga. Kisah seperti Karta terjadi berulang kali di sepanjang 1000 km jalan itu. Ada yang tertimpa pohon, ada yang terperosok ke jurang, banyak yang mati perlahan karena gizi buruk. Mayat-mayat mereka seringkali hanya dikubur seadanya di pinggir jalan yang sedang mereka bangun. Dampak kerja Rodi jauh melampaui korban jiwa dan penderitaan fisik saat itu. Sistem ini meninggalkan warisan pahit yang membekas dalam mentalitas dan struktur sosial masyarakat Nusantara untuk waktu yang lama. Salah satu dampak terburuknya adalah trauma kolektif dan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Rakyat diajarkan selama bertahun-tahun bahwa hidup mereka tidak berharga, bahwa perlawanan itu sia-sia, dan bahwa nasib mereka sepenuhnya berada di tangan penguasa. Mentalitas sebagai bangsa kuli atau inlander yang harus selalu tunduk dan patuh ditanamkan secara sistematis melalui ujung cambuk dan laras senapan. Secara demografis, kerja Rodi menyebabkan ketidakseimbangan populasi yang parah di banyak wilayah. Kematian massal para laki-laki usia produktif membuat banyak desa kehilangan generasi penerusnya. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan penduduk, tetapi juga melumpuhkan ekonomi lokal. Kerusakan ekologis juga menjadi dampak lain. Pembabatan hutan secara serampangan untuk membuka jalan telah mengubah lanskap alam Jawa selamanya. Di sisi lain, sistem kerja Rodi justru memperkuat struktur feodal yang korup. Para bupati dan elit lokal yang mau bekerja sama dengan Belanda mendapatkan keuntungan dari sistem ini. Mereka memeras rakyatnya sendiri untuk memperkaya diri dan mempertahankan posisi mereka di mata penjajah. Hal ini menciptakan jurang yang semakin dalam antara penguasa dan rakyat jelata. Korupsi yang merajalela dalam distribusi upah Rodi menjadi cikal bakal praktik korupsi yang sayangnya masih kita lihat jejaknya hingga hari ini. Sistem ini mengajarkan bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk menindas yang lemah demi keuntungan pribadi. Maka, apa pelajaran yang bisa kita petik hari ini dari sejarah kelam kerja Rodi? Pelajaran terpenting adalah tentang nilai kemanusiaan. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada proyek pembangunan sebesar apapun yang boleh mengorbankan martabat dan nyawa manusia.